Yo, what's up, Lin Squad? Kembali lagi di channel Rudy Wepa. Di video Draw Story kali ini, aku akan bercerita tentang misteri di balik game yang sangat populer pada masanya. Game ini bernama Super Mario. Dan sebelum aku mulai ceritanya, buat kalian yang belum subscribe di channel ini, kalian bisa langsung tekan tombol subscribe-nya sekarang juga nih, supaya kalian selalu mendapatkan notifikasi setiap kali aku mengupload video-video baru. Nah, kalau udah, kita bisa mulai ceritanya. Game Super Mario adalah sebuah permainan yang dikembangkan dan diterbitkan oleh Nintendo. Game Super Mario sering disebut-sebut sebagai salah satu game terhebat sepanjang masa, karena pada saat itu kontrol dari game itu sangat presisi. Game Super Mario bahkan pernah menjadi game terlaris sepanjang masa dengan lebih dari 50 juta kopi terjual di seluruh dunia. Tapi tahukah kalian kalau terdapat kisah seram di balik game terkenal yang satu ini? Mario sendiri adalah sebuah karakter fiksi yang ada pada game Super Mario, dan dia tidak lain adalah maskot dari perusahaan Nintendo. Karakter ini diciptakan oleh desainer permainan video yang sangat terkenal yang bernama Shigeru Yamamoto. Karakter Mario ini telah muncul pada lebih dari 200 permainan video sejak dibuatnya. Bahkan kini Mario sering muncul dalam berbagai jenis permainan video game. Tentunya banyak dari kalian yang pernah memainkan game Super Mario. Kalau kalian perhatikan, game Super Mario ini memiliki latar di sebuah kerajaan mushroom atau kerajaan jamur. Ketika karakter Mario menghancurkan sebuah batu bata, hal itu merupakan hal yang sangat wajar ketika kalian memainkan game Super Mario. Batu bata yang dihancurkan dapat memberikan poin ataupun berbagai powers up untuk karakter Mario itu sendiri. Akan tetapi terdapat sebuah fakta yang sangat mengejutkan di balik batu bata yang sering dihancurkan oleh Mario di dalam permainan. Diceritakan dalam sebuah buku manual dari game Super Mario Bros, konon katanya Koopa atau kura-kura yang merupakan musuh utama dari Mario, sebenarnya dia adalah seorang penyihir. Dia telah menyihir seluruh penduduk kerajaan Mushroom yang sangat damai sebelum kedatangannya. Hal itu membuat para penduduk akhirnya berubah menjadi batu. Bahkan ada yang menjadi bricks atau batu bata yang banyak tersebar di dalam permainan. Nah, jadi ceritanya di dalam gamenya itu, Mario memiliki tugas untuk mengembalikan orang-orang ke kondisi normalnya dengan cara menyelamatkan putri dan Raja Mushroom yang sudah ditahan oleh monster Koopa. Jika Mario berhasil, maka dia akan menyelamatkan seluruh penduduk di kerajaan Mushroom, dan sebagai hadiah dia akan menikah dengan putri seorang raja. Padahal seperti yang kita ketahui, Mario ini hanyalah seorang tukang pipa biasa. Tidak hanya itu saja keanehan yang ada di dalam game Super Mario Bros ini. Masih ada banyak lagi kisah misteri di baliknya, seperti kisah gelap dari karakter Chain Chomp. Dalam game Super Mario, dijelaskan bahwa Chain Chomp merupakan salah satu dari musuh yang paling menakutkan di sepanjang seri Super Mario. Chain Chomp memiliki tampilan seperti anjing yang sedang dirantai. Sang penulis menggambarkan Chain Chomp seperti itu karena ketika dia masih kecil dulu, ada seekor anjing yang sedang berlari mengejarnya, dan anjing itu mencoba untuk menggigitnya. Akan tetapi rantai anjing tersebut menahannya sehingga dia tidak terluka. Karena itulah sang penulis, yaitu Yamamoto, menggambarkan Chain Chomp sebagai anjing penjaga dari waktu ke waktu, dan karakter ini menjadi salah satu karakter yang populer di dalam game Super Mario Bros.
Selanjutnya, keanehan yang terdapat di dalam game Super Mario yaitu sebuah karakter bernama Birdo. Dia merupakan karakter transgender pertama dalam video game. Birdo sendiri adalah salah satu karakter yang paling menarik dalam sejarah game Super Mario. Karakter ini mirip dengan dinosaurus yang memiliki warna merah muda. Pada awalnya Birdo dianggap sebagai antagonis, akan tetapi akhirnya dia bersekutu dengan Mario. Banyak yang mengira jika Birdo adalah versi wanita dari Yoshi. Padahal menurut instruksi manual dari game ini, Birdo adalah laki-laki yang memiliki kepribadian seperti wanita. Dengan kata lain, Birdo merupakan karakter transgender. Ada satu cerita menyeramkan tentang seorang anak yang mengalami kejadian mistis ketika memainkan game Super Mario ini. Jadi ceritanya pada tahun 90-an ada seorang anak laki-laki bernama Alex yang pada saat itu dia berusia sekitar 10 tahunan. Di ulang tahunnya yang ke-10 itu, Alex mendapatkan hadiah dari orang tuanya, yaitu sebuah Nintendo keluaran terbaru yang sedang ramai diperbincangkan anak-anak pada masa itu. Tentu saja Alex sangat senang mendapatkan hadiah tersebut karena itu adalah Nintendo yang tidak banyak dimiliki oleh anak-anak seusianya. Tanpa menunggu lama, Alex langsung masuk ke dalam kamarnya dan dia segera memainkan Nintendo tersebut. Game pertama yang dimainkan oleh Alex tidak lain adalah game Super Mario yang sedang sangat populer sekali pada masa itu. Alex memainkan game itu tanpa henti. Seharian dia tidak keluar kamar dan asik sendiri dengan game barunya tersebut. Kebetulan itu adalah hari libur sekolah, sehingga Alex tidak memiliki kesibukan apapun. Oleh karena itu, Alex tidak berhenti bermain dari jam 10 pagi sampai jam 9 malam. Dan saat Alex hampir berhasil menamatkan game tersebut, tiba-tiba terjadi sesuatu yang sangat aneh. Layar gamenya seketika langsung rusak dengan sendirinya. Alex tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Dia mencoba untuk menyalakan kembali Nintendo-nya, namun tetap saja tidak berfungsi. Tentu saja itu adalah hal yang sangat aneh, mengingat itu adalah Nintendo keluaran terbaru dan baru tadi pagi dibelikan oleh orang tuanya. Karena tidak tahu harus berbuat apa lagi, Alex pun berniat meminta bantuan kepada ayahnya untuk memperbaiki Nintendo-nya yang rusak tersebut. Karena dia ingin cepat-cepat menyelesaikan game yang sedang dia mainkan. Namun ketika Alex membuka pintu kamarnya, dia sangat terkejut karena di depan kamarnya ada sosok karakter game yang sedang dia mainkan, yaitu karakter Mario dari game Super Mario. Namun tentu saja tampilan dari karakter Mario tersebut terlihat sangat creepy atau sangat menyeramkan. Melihat hal itu tentu saja Alex sangat terkejut karena wujud Super Mario itu terlihat seperti yang ada di dalam video game. Namun ukurannya saja yang terlihat sangat besar dan sangat menyeramkan. Alex ingin berlari, namun kakinya seketika tidak bisa digerakkan. Super Mario itu lalu menghajar Alex menggunakan pukulan baseball hingga Alex terjatuh tidak berdaya dengan kepala yang penuh dengan darah. Pada akhirnya Alex pun tewas di kamarnya dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Dan tidak lama setelah itu ayah Alex pun keluar dari kamarnya karena dia mendengar ada suara pukulan. Dia kemudian memanggil-manggil nama Alex berulang kali, namun Alex tidak keluar dari kamarnya. Karena penasaran, ayahnya pun memeriksanya ke dalam kamar dan terkejutnya dia ketika melihat Alex yang sudah tidak bernyawa. Ayah Alex yang panik kemudian langsung memeriksa CCTV kamar
kamar anaknya untuk mencari tahu siapa pelaku dari kejahatan tersebut. Namun ketika dia melihat CCTV itu, ayah Alex seperti tidak bisa mempercayainya. Karena yang menghabisi anaknya itu adalah karakter game yaitu Super Mario. Karena sangat panik, orang tua Alex langsung menelpon polisi agar kasus itu bisa langsung diselidiki. Karena bisa saja Super Mario yang dia lihat itu hanyalah seorang perampok biasa yang mengenakan kostum maskot Super Mario untuk menutupi identitasnya. Namun ketika para polisi datang dan diperlihatkan rekaman CCTV tadi, tiba-tiba saja CCTV tersebut langsung rusak dan tidak terlihat sama sekali adanya sosok Super Mario yang diceritakan oleh ayahnya Alex. Karena tidak ada bukti yang kuat, pihak polisi pun tidak bisa melanjutkan penyelidikannya. Bahkan mereka menuduh bahwa ayah Alex lah yang merupakan sosok pembunuh anaknya sendiri. Entah karena ketidaksengajaan atau karena mengalami gangguan jiwa. Nah, keesokan harinya ketika polisi kembali menyelidiki kasus tersebut, terjadi sesuatu yang tidak terduga. Saat mereka masuk, ternyata ayah dan ibunya Alex sudah tewas dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Di sana juga terdapat topi Super Mario dan ada juga tulisan yang berisi ancaman kepada para polisi. Jika mereka berani menyelidiki lebih lanjut, maka para polisi itu akan bernasib sama dengan keluarga Alex. Nah, itulah tadi cerita mistis tentang game Super Mario. Salah satu game yang sempat populer pada tahun 90-an yang menyimpan banyak misteri sampai saat ini. Tentunya cerita ini masih belum diketahui kebenarannya karena bisa saja ini hanyalah sebuah kisah fiksi belaka yang dikarang oleh seseorang di internet. Namun seperti biasa, percaya atau tidak, itu tergantung pada diri kalian masing-masing. Karena video ini hanya bertujuan untuk hiburan semata dan untuk menambah wawasan kita semua tentang cerita-cerita menyeramkan yang ada di seluruh dunia. Anyway guys, kurasa itu saja untuk video Draw Story kali ini. Semoga kalian suka dan juga terhibur. Dan seperti biasa, jangan lupa untuk like dan subscribe untuk terus support channel ini. Kalau kalian ingin request untuk cerita Draw Story selanjutnya, kalian bisa aja tulis di kolom komentar. And yeah, thanks for watching guys. Till next time and stay cool. Bye bye.